Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Terang Bangsa dimanapun kalian berada. Doa kami, kasih karunia yang dari Tuhan senantiasa ada bersama dengan kalian. Pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan siapkan hati kita ikuti devotion pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan kuasa-Mu. Pagi hari ini Tuhan, Engkau akan berbicara pada setiap kami, mengajar kami, memberkati hidup kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita devotion, mari kita berdoa dulu untuk meminta bimbingan daripada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ketika Tuhan boleh memberkati kami semua dari tidur tadi malam, bangun pada pagi hari ini, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi dan Engkau sendiri mencelikkan kebenaran melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita mau ayat hafalan dulu ya. Kita mau bawa ayat hafalan untuk minggu ini ada dari Amsal 23 ayat 18. Apa itu? Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu kitab, yaitu dari kitab Amsal juga. Silakan dibuka Alkitab atau Alkitabnya, silakan dibuka ya. Saya bacakan untuk anak-anak dari ayat Amsal 24 ayat 14. Amsal 24 ayat 14. Bunyinya demikian. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Nah, yang menarik ini, mengapa penulis Amsal yang menekankan kita harus memperoleh hikmat? Apakah karena mungkin penulis Amsal itu Salomo ya, yang dia sangat beriman sekali sehingga dia menekankan untuk kita mencari hikmat, atau mungkin ada tujuan tersendiri? Nah, sebelum kita membahas, saya mau ajari anak-anak yang namanya segitiga hierarki. Ya, apa aja tuh? Yang pertama dari bawah, yaitu adalah data. Naik sedikit, yaitu adalah informasi. Dan naik lagi, yaitu adalah knowledge atau pengetahuan. Dan yang paling atas itu adalah wisdom atau kebijaksanaan atau hikmat. Nah, kita mau belajar nih, apa itu data? Data merupakan hasil pengalaman yang dikumpulkan dan dikategorikan. Contohnya, kemarin dulu saat ada kebakaran di gudang RT rumah saya, itu didapati terpal. Tahu ya terpal kan? Terpal berwarna biru besar itu dia terbakar dan ada lubangnya besar sekali. Itu datanya. Kemudian informasi adalah data yang diperoleh digunakan untuk menjawab 5W1H seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Apa itu? What, why, where, when, who, dan how. Contohnya, mengapa kok bisa sampai terjadi kebakaran? Oh, ternyata ada anak-anak di lingkungan RT itu yang mereka main petasan gasing. Kemudian di mana tempatnya? Ternyata mereka mainnya di pinggir gudang RT. Terus kapan kira-kira itu kejadian kebakarannya? Setelah maghrib, jadi sekitar jam 6 ke atas gitu ya. Itu dari informasinya. Kemudian pengetahuannya apa? Di pengetahuan di level yang ketiga, pengetahuannya apa? Pengetahuan adalah data dan informasi yang diolah untuk menjawab persoalan kehidupan manusia. Nah, contohnya dari kejadian tadi di gudang RT tadi yang terpalnya terbakar itu ya, kita bisa ambil pengetahuan apa itu. Ternyata petasan gasing itu bisa membakar terpal, dan kalau bisa membakar terpal yang menyebabkan kebakaran, maka dia bisa membakar sebuah rumah. Itu pengetahuannya seperti itu. Nah, dari pengetahuan yang kita peroleh ini, sekarang kita next level, yaitu masuk ke bagian kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah pengaitan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, kita manusia itu ya, yang telah dievaluasi secara keseluruhan. Contohnya, ternyata setelah kejadian kebakaran terpal di gudang RT di daerah rumah saya itu, tidak serta-merta kita tuh melarang anak semua sekarang nggak usah lagi yang namanya main petasan karena mengakibatkan kebakaran. Nggak bisa seperti itu. Nah, tetapi yang bisa kita lakukan adalah ketika anak-anak di RT itu sedang bermain petasan, kita sebagai orang tua harus mendampingi mereka, sehingga ketika mereka bermain petasan atau petasan gasing itu nggak sembrono, sehingga tidak terjadi kebakaran lagi. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam Alkitab terjemahan King James ya, kalau kita lihat di King James, kata-kata di Alkitab itu hikmat di dalam King James itu dituliskan bahwa artinya adalah the knowledge of wisdom, artinya kebijakan dari pengetahuan. Segala pengetahuan yang kita miliki tidak akan berguna jika tidak disertai kemampuan untuk mengaitkan satu sama lain. Nah, kita susah-susah belajar di sekolah tanpa mengerti untuk apa sih materi ini dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, itu percuma. Nah, kebijaksanaan bukanlah soal teori, tetapi
soal praktis bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Kita mengambil keputusan, kita bertindak secara nyata. Karena tanpa pengetahuan tidak akan ada kebijaksanaan. Begitu ya, nangkap ya. Jadi kita harus sampai ke level pengetahuan dulu untuk bisa sampai ke level kebijaksanaan. Kalau begitu, apa yang harus anak-anak lakukan supaya anak-anak itu bisa bijaksana? Nah, belajarlah dengan serius. Sekolahlah dengan sungguh-sungguh agar semua pengetahuan yang diberikan oleh gurumu itu berguna. Berguna itu apa? Untuk mendapatkan hikmat. Hikmat. Tanpa pengetahuan, hikmat tidak akan ada. Ya, jadi tanpa belajar kita tidak bisa mendapatkan hikmat. Jadi jangan malas untuk belajar. Bahkan ketika PJJ seperti ini, tolong jangan malas untuk belajar. Kalau begitu, terus apa dong gunanya kalau kita tuh berhikmat? Susah-susah belajar, kemudian berhikmat. Gunanya apa? Nah, karena kadang-kadang kita bertanya seperti itu. Buktinya apa gitu loh? Nangkap ya? Akan timbul-timbul pertanyaan seperti itu. Nah, kalau seperti ini, maka jawabannya gini. Jika tanpa pengetahuan, maka ketika terjadi kebakaran itu ya, kebakaran karena terpal, karena petasan gasing tadi yang membuat terpalnya itu terbakar dan berlubang tadi itu, maka kalau ada kejadian yang hal sama, tidak akan digubris. Mereka tidak akan peduli. Mereka tidak akan mengindahkan tanpa pengetahuan. Akibatnya apa? Kalau tanpa pengetahuan, orang tua nggak peduli, anak-anak main petasan lagi, ternyata bukan hanya membakar sebuah terpal, tapi mereka membakar sebuah rumah. Padahal di dalam rumah itu ada orang. Nah, menimbulkan korban jiwa. Pertanyaan gini, nah kalau orang yang ada meninggal, apakah masih ada masa depan? Masih ada harapan? Tidak, bukan? Nangkap maksud saya. Sama. Sekarang contohnya paling gampang. Kita ngerti Salomo. Ya, Salomo terkenal dengan namanya hikmatnya. Hikmatnya luar biasa ya. Akibatnya apa sih Salomo dari dia punya hikmat yang begitu besar itu akibatnya apa? Salomo mendapatkan banyak harta dan kekayaan. Itu yang pertama. Kalian mau toh? Mau kaya kan? Nggak mungkin mau miskin kan? Itu yang didapatkan ketika Salomo berhikmat. Harta kekayaan. Yang kedua apa? Dia dapat namanya hormat. Hormat dari segala bangsa. Bukankah itu juga kalian juga mau kan? Kalian dihormati dimanapun ketika kalian berjalan pergi bepergian, kalian mau dihormati. Yang ketiga, adanya keamanan di seluruh penjuru Israel. Di zaman Salomo tidak ada perang. Ingat itu. Jadi ini adalah bukti ketika kita berhikmat itu ternyata ada manfaat yang bisa kita terima. Bukan sekedar kita berlalah berjeripaya belajar terus menerus tanpa kita nggak boleh. Pasti suatu saat akan kita peroleh. Kapan? Tidak tahu. Tapi kalau kita akan menuai dari apa yang kita tabur di hari ini. Jika anak-anak mau mendapatkan masa depan seperti Salomo, sudah hartanya banyak, dia kaya, kemudian dia dihormati banyak orang, kemudian dia bisa seluruh bangsa itu aman, tentram, damai, sejahtera. Ulailah dari hal yang paling kecil. Apa itu? Belajar. Ketika kalian bersekolah dengan sungguh-sungguh. Ketika kalian belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin PJJ, pembelajaran jauh-jauh seperti ini, kalian harus tetap semangat, on fire. Jangan males-malesan, jangan malah nyantai, jangan malah kalian bangun siang, tidurnya malam, bangunnya siang, bahkan lupa kalau ada pembelajaran hari itu. Karena kelak dirimulah yang akan menuainya. Dan ingat, tanpa pengetahuan maka hikmat tidak akan didapatkan. Tanpa hikmat maka masa depan dan harapan tidak akan ada. Saya berharap anak-anak mengerti bahwa selama ini yang kalian perjuangkan ketika kalian bersekolah, apapun itu yang kalian lakukan, kelak kalian akan mendapatkan hal yang lebih setimpal daripada itu. Dan percayalah, kelak kalian akan juga menuai sendiri, yang untung juga kalian sendiri. Serta yo berharap anak-anak sekarang mulai semangat lagi untuk belajar, tidak malas-malasan, kooperatif dengan segala tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh guru. Dan saya berharap kalian mendapatkan nilai yang terbaik untuk masa depan kalian yang lebih indah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk hari ini ketika Tuhan boleh berfirman, Tuhan boleh mengerti bahwa
tanpa hikmat kami tidak akan punya masa depan dan kami tidak akan punya harapan. Kami boleh belajar dari Salomo, kami mau hidup kami diubahkan, kami mau hidup kami lebih baik lagi, dan kami mau belajar dari hal yang sepele, yaitu belajar dari rumah. Sekalipun pembelajaran jarak jauh, kami tetap sungguh-sungguh, kami tetap belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik demi masa depan dan harapan yang lebih indah lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.